Tapi Bang Ajis tadi menarik, katanya 2 kali 24 jam minta permohonan maaf, kalau enggak akan melaporkan. Ya. Nah ini kan pernah ada yang bilang itu, ini kan Mensreah itu Agustus ya, tahun lalu. Sementara kan sekarang udah ada KUHP dan KUHP baru. Nah itu dia. Apakah ini relevan atau bisa dilaporkan dengan ada KUHP dan KUHP baru ini, materi Panji tersebut? Ya, KUHP yang baru itu memang menganut asas lex favorio, memang mana yang memang menguntungkan terlapor, tersangka, atau terdakwa itu yang digunakan. Jadi memang alternatifnya kalau dari KUHP-nya itu bisa menggunakan, kalau soal penistaan agama ya, pasal, kalau yang baru itu pasal 300. Ya, Undang-Undang KUHP yang baru nomor 1 tahun 2023, atau kalau yang lama itu pasal 156A. Dan juga juntunya Undang-Undang nomor 1 PNPS, penyalahgunaan penodaan agama itu. Kemudian kalau Undang-Undang ITE-nya tetap yaitu pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 kalau soal dugaan penistaan agama. Jadi sebenarnya kembali ke pihak penegak hukum yang memang incas di situ memang untuk menindaklanjut. Tapi semoga enggak lah, karena memang kita di sini goalsnya apa? Goalsnya tidak ada lagi penistaan agama, itu aja. Kita kan semuanya harapannya seperti itu. Kita taat hukum, ada hal-hal yang memang tidak baik secara agama, kita melalui kanal yang ada, kanal penegakan hukum. Jadi memang kita dari awal kita serahkan kepada pihak kepolisian, karena memang amar ma'ruf nahi munkar harus tetap jalan, gitu kan. Kita ada koridor NKRI, caranya seperti itu. Jadi memang ini bagian pertanggungjawaban kami dan juga kepada masyarakat tentunya, bahwa kita sudah melakukan apa yang memang harus kita lakukan terkait hal-hal yang memang tadi terdapat dugaan penistaan agama. Sudah itu berkomunikasi dengan Panjinya sendiri, maksudnya kan tadi memberikan waktu 1 kali 24 jam, apa itu sudah terinfo ke Panji? Jangan dia juga nggak tahu. Dan di sana kan perbedaan waktunya. Ya, ada beberapa jalur sih yang saya bisa sudah ini coba tempuh gitu kan. Karena kita harapannya kita fokus ke yang itu aja, kata-kata dia itu, dan dia tidak mengulangi hal tersebut. Masih ada jokes-jokes lain banyak lah. Kita belajar dari dulu almarhum Mas Dono, Kasino gitu kan. Itu kan luar biasa. Mereka generasi mereka itu bagaimana Mas Kasino, dari mana ini saya bisnis bisa apa ya, nebang pohon gitu-gitu loh. Jokes itu masih relevan sampai sekarang gitu kan. Masih ingat banget. Iya, jadi maksud saya, atau tadi kalau mau memang kita masuk ke ranah agama, belajar sama ahlinya gitu loh. Itu bagus gitu. Kalau yang tadi beda. Iya, itu menurut saya kita jadi saling membangun lah. Kita juga sebenarnya bukan nggak suka beliau untuk mengkritik, itu senang karena itu membuka dialektika, betul itu. Cuma maksud saya jangan masuk ke ranah yang memang dia tidak menguasai, jadi jatuhnya hinaan gitu loh. Kalau contohnya begini, saya mau ngasih contoh, koreksi kalau salah Gus ya. Boleh. Jadi dulu zaman Nabi juga ada. Jadi ini terulang lagi, jadi sejarah itu berulang aja. Ada sekelompok orang berkumpul, salah satu mereka bilang gini, para pembaca kitab suci itu makanannya banyak tapi nyalinya sedikit. Lalu mereka ketawa-tawa. Lalu seorang sahabat mendengar itu, fitnah kamu akan keadukan kepada Rasulullah SAW. Lalu mereka tuh yang tadi menghina minta maaf kepada Nabi. Alasannya, saya cuma bercanda, kita cuma bercanda. Sambil megangin unta yang dinaiki Rasulullah, sambil menyeret kaki mereka minta maaf. Kemudian turun ayat surat At-Taubah ayat 66, tidak usah kamu minta maaf karena kamu telah kafir setelah beriman. Maksud saya, jangan bermain-main di ranah itu. Kecuali kita menguasai yang tadi beliau sampaikan itu berbeda, itu ada ilmunya. Jadi jokes pun ada ilmunya gitu loh. Jangan spontan, karena dia sudah tadi Gen Z banyak yang terpengaruh. Nah, maksud saya ini momen penting untuk memperbarui itu, untuk ada sinergi dengan Gus dan kawan-kawannya gitu loh, maksud saya, dan saudara-saudara kita yang lainnya, supaya kita kritik, membangun, tapi tidak masuk ke ranah-ranah yang memang menyinggung dan juga berimplikasi terhadap dia dan keluarganya. Soal agama ini kan nggak cuma soal dunia. Kita di sini justru sayang terhadap dia sebagai sama Muslim, mengingatkan dia, gitu loh, mengingatkan teman-teman juga yang masih dukung dia dalam ini ya, gitu maksud saya. Tapi kalau yang lainnya, monggo silakan. Memang tadi itu dialektika publik, apalagi saya juga termasuk salah seorang yang
setuju bahwa defamasi itu tidak seyogyanya dipidana gitu. Dia sudah menjadi pejabat publik, beberapa spot terhadap orang itu mungkin ada hinaan-hinaan, jokes-jokes, ya harus diterima. Itu konsekuensi jadi pejabat publik. Nah, itu saya setuju. Ya, tapi jangan bawa agama. Yes, itu menurut saya. Mendapatkan Bang, poinnya. berarti Bang, sebenarnya Bang batasan antara kritik, kebebasan berekspresi dan hinaan itu menurut Bang Aji sebagai praktisi hukum tuh apa sih Bang? Batasnya kalau secara undang-undang tidak menyinggung agama yang memang dianut oleh masyarakat Indonesia dan diakui. Nah, ada beberapa ritual. Poinnya agama ya? Iya, ritual mereka gitu kan. Kemudian apa namanya ajaran mereka. Kemudian kitab sucinya gitu. Nggak boleh dihina agama apapun. Dan itu membuat perpecahan. Yang dimaunya sama Panji ini apa sebenarnya? Orang teredukasi kan, bukan terpecah gitu loh maksud saya. Jangan orang jadi terpecah-pecah. Nanti Gen Z yang teredukasi kan ada juga secara agama kan, yang dari kalangan NU memang gitu kan, yang memang belajar kitab kuning, yang tahu memang ini tindak pidana, ini adalah suatu penghinaan. Jadi pro dan kontra, jadi nggak dapat goalsnya dia kan, gitu maksud saya. Yang mau mengedukasi malah jadi ajang quote unquote provokasi lah gitu. Maksud saya itu menurut saya ya butuh pencerahan lah ilmu untuk itu. Kalau yang lainnya aman. Ada perdebatan lah di situ, ada mau soal pemerintah kah. Tadi kalau dia punya data, karena saya juga sedikit menyinggung yang tadi gue sudah ulas, kalau nggak pakai data repot juga. Itu kan bukan jatuhnya ya, arahnya menjadi fitnah gitu kan. Kemudian penggiringan opini. Iya gitu. Kemudian hal-hal yang memang nggak pakai data, akhirnya dia nanti juga bisa dipidana dengan undang-undang ITE juga soal berita bohong juga gitu kan, dari KUHP juga ada seperti itu yang memang menimbulkan keonaran gitu-gitu. Itu menurut saya yang harus dihindari gitu. Harus pakai data lah gitu. Karena gini, at the past gitu kita banyak beberapa yang kita dulu bela juga. Itu beberapa ulama amar ma'ruf nahi mungkarnya ustadz gitu kan, kiai itu bagus, cuma dalam menyampaikan data-datanya keliru, akhirnya dikriminalisasi di situ. Itu jadi menurut saya. Ya, harus. Iya, maksud saya by data lah gitu. Ada data yang jelas, baru kita sampaikan secara jokes kan begitu, Gus.